Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan chatbot pencatatan pengeluaran berbasis Telegram menggunakan N8N. Dengan saya sendiri Haris Yulianto, Saya Muhammad Hairul Mahfuz. saya An. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Aplikasi pencatatan keuangan konvensional sering rumit dan memakan waktu karena pengguna harus mengisi formulir secara manual setiap hari. Selanjutnya ada perkembangan teknologi natural language processing atau disebut dengan NLP, dan language-nya model LLM membuka peluang untuk interaksi menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk membuat pencatatan keuangan semudah mengirimkan pesan obrolan atau chat kepada teman. Di sini kita lanjut ke solusi chatbot cerdas. Pertama itu ada sistem menerima pesan teks bahasa alami secara bebas, seperti beli mie ayam instannya 5 bungkus 15.000 di Alfamart gitu. Keduanya itu sistem menguraikan teks tersebut menjadi data terstruktur secara otomatis. 3. Pengguna dapat meminta laporan keuangan harian, mingguan, atau bulanan langsung melalui Telegram. Lanjut ke arsitektur sistem N8M. Nah, di sini Telegram trigger menangkap pesan teks yang dikirim pengguna via Telegram secara real time. Nah, AI agent-nya ini bertindak sebagai bisa disebut itu kayak otak mesinnya itu. Nah, memproses pesan komponen ini didukung oleh yang pertama itu ada Operon Chat Model, mesin AI yang memahami bahasa sehari-hari dan mengekstrak data belanja. Simple Memory menggunakan konteks percakapan sebelum agar interaksi terasa natural. Keempat itu ada Tools atau tangan AI untuk mengeksekusi tugas seperti menyimpan data ke Google Sheets. Yang terakhir itu ada Send iText Message, disebut dengan mengirim laporan atau konfirmasi berhasil kembali ke Telegram pengguna. Di sini ada komponen dan arsitektur utamanya itu ada Telegram triggernya itu menerima pesan masuk dari pengguna secara real time. Agentnya ini memproses maksud atau intens pengguna dan menguraikan teks menjadi belanja atau membuat laporan. Simple Memory buffer-nya itu menyimpan konteks percakapan hingga 10 pesan terakhir per sesi. Google Sheet ini berfungsi sebagai basis data persisten untuk menyimpan dan membaca riwayat selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Aan. Di sini ada performa atau hasil pengujian, akurasi pemahaman maksud intent, dan persaingan teks mencapai 94% dari uji coba input. Rata-rata waktu proses sangat cepat, yaitu 2,1 detik untuk mencatat dan 2,8 detik untuk membuat laporan di bawah 3 detik. Sistem berhasil memproses berbagai variasi bahasa informal, tulisan harga tidak konsisten, serta mengenai input error dengan baik. Lanjut, di sini ada keunggulan sistem fleksibel. Yang pertama ada fleksibel input. Pengguna cukup mengetik pesan teks bebas, tidak perlu format kaku. Yang kedua ada otomatis laporan. Laporan dapat digen seketika atau disebut dengan on demand tanpa perlu disusun secara manual. Yang ketiga ada konteks percakapan chatbot.
mampu mengingatkan topik percakapan sebelum berkat fitur memory length chain. Kesimpulannya adalah model bahasa besar LLM efektif menggantikan parser berbasis aturan untuk mengabstrak informasi dari teks informal. Platform N8N terbukti menjadi fondasi integrasi yang andal untuk menggunakan Telegram, AI, dan Google Text. Sistem ini siap memenuhi standar penggunaan sehari-hari untuk aplikasi asisten keuangan yang instantif. Di sini saya akan menjelaskan workflow AI chatbot Telegram menggunakan N8N. Di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu kita gunakan Telegram Trigger. Ini fungsi utamanya yaitu berfungsi sebagai pintu masuk utama dari workflow. Node ini bertugas menerima pesan yang dikirimkan oleh pengguna melalui bot Telegram. Dengan cara kerjanya yaitu pengguna mengetik dan mengirim pesan ke bot Telegram, dan Telegram mengirimkan data tersebut ke N8N melalui Telegram Trigger. Data yang diterima dan dapat berupa teks, nama pengguna, ID pengguna, waktu pengirim pesan, dan informasi chat. Setelah data diterima, node ini akan mengaktifkan workflow dan meneruskan node tersebut ke AI agent. AI agent ini berfungsi sebagai otak dari keseluruhan workflow. Node ini bertanggung jawab untuk mengelola proses komunikasi antara pengguna model AI dan sistem memori. Dengan cara kerjanya yaitu penerima pesan dari Telegram Trigger, AI agent akan membaca dan memahami isi pesan pengguna, mengambil informasi dari memori apabila diperlukan, mengirimkan pertanyaan ke chat model, menerima hasil jawaban dari chat model, lalu menyusun jawaban yang paling sesuai, dan seterusnya mengirimkan jawaban ke mode Telegram chat message. Selanjutnya kita gunakan di sini yaitu Open Return Chat Model. Fungsi Open Return Chat Model ini sebagai mesin kecerdasan buatan yang digunakan untuk menghasilkan jawaban yang berdasarkan pertanyaan pengguna. Dengan cara kerjanya, node ini memanfaatkan layanan OpenReturn yang menyediakan akses berbagai model AI, model seperti ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Simple Memory. Fungsi utama ini yaitu digunakan untuk menyimpan riwayat percakapan pengguna sehingga AI dapat mengingat konteks pembahasan sebelumnya. Dengan cara kerja ini, setiap pengguna mengirim pesan informasi percakapan akan disimpan ke dalam memori. Ketika pengguna mengirim pertanyaan berikutnya, AI dapat mengakses informasi tersebut untuk memberi jawaban yang lebih relevan. Dengan manfaat ini yaitu tanpa memori, AI hanya mengetahui satu pertanyaan saja yang sedang dikirim saat itu saja. Dengan memori, AI dapat memahami hubungan antar riwayat dan menjaga alur percakapan tetap konsisten. Baik, di sini saya akan melakukan demo di dalam program yang telah saya buat. Di sini saya mengirim fork di botnya yaitu seperti Naspat 10.000, kuota 200.000, sama kos 500.000. Di sini saya akan meminta botnya buat mencetak pengeluaran saya hari ini, dan beginilah yang dikirim sama botnya tersebut. Seperti laporan hari ini tanggal sekian-sekian dengan total pengeluaran 710.000 dengan jumlah transaksi 3 kali. Detail transaksinya soalnya kita tidak memasukkan nama warung ataupun apa di dalam sini sehingga detail transaksinya hanya lambang bintang saja ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.